Kalau kalian mahasiswa atau pekerja kantoran yang lagi butuh laptop on the go dengan bobot yang ringan tapi tetap powerful dan juga punya touchscreen, mungkin Acer Swift Go 14 AI kali ini bisa banget jadi pilihan utama kalian. Oh ya, sebelum pembahasannya gue mulai, gue mau ngingetin ke kalian ya, kalau yang namanya cari laptop itu kalian harus jeli sama kodenya. Kayak Acer Swift nih, karena yang namanya Acer Swift itu produknya udah banyak banget. Dan yang gue review kali ini punya nama lengkap Acer Swift Go 14 AI. SFG 14-73T. Ingat ya, rumus beli laptop tuh beda SKU, beda spek, makanya kudu hati-hati. Acer Swift Go 14 AI ini hadir dengan sertifikasi Intel Evo, yang berarti ada jaminan laptop ini bakal lancar banget untuk dipakai harian. Spec-wise, seri Acer Swift Go 14 AI hadir dengan Intel Core Ultra 5, Ultra 7, dan juga Ultra 9. Sedangkan yang gua tes kali ini adalah SKU yang menggunakan Intel Core Ultra 9 dengan maximum TDP di 45 Watt. Untuk urusan processing grafis, laptop ini pakai Intel Arc Graphics, RAM-nya 32 GB, LPDDR5X Dual Channel, dan sebuah SSD 1 TB NVMe Gen 4 dengan satu slot kosong kalau kalian mau upgrade storage-nya. Semua spek itu adalah hal yang patut kalian syukuri karena ada di tier atas nih dari sebuah laptop Intel Evo. Untuk desainnya, Acer masih mempertahankan bahasa desain yang minimalis dengan material full aluminium warna pure silver. Engselnya pakai sistem elevated hinge dan layarnya bisa direbahin sampai 180 derajat. Untuk tombol power, dia nyatu sama keyboard dan juga berfungsi sebagai sensor sidik jari. Jangan takut kepencet kalau lagi ngetik, karena tombol power ini feels tekennya tuh beda dibandingkan dengan tombol lainnya. Keyboard dikasih warna hitam yang kontras sama bodinya, dengan feels ngetik yang oke, dan juga tersedia tombol Acer Sense di bagian atas. Ada juga tombol Copilot di bagian bawah nih. Buat touchpad, ukurannya berasa luas dengan posisi rata body dan udah enak banget dipakai. Oh iya, ini ada tulisan Swift di sini yang nyala. Cie, gokil ya. Nama aksen premium di laptop ini. Touchpad juga bisa berubah jadi media control ketika kita lagi nonton video. Ini asli cakep banget sih. Ketika media control ini muncul, touchpadnya tetap bisa kita pakai secara normal. Soal display, dia pakai panel IPS beresolusi 1920 x 1200 pixel 16:10 berukuran 14 inci. Layarnya ini udah pakai coating anti-glare, jadi nyaman di mata gitu. Yang nggak disangka-sangka, ternyata layar dari Acer Swift Go 14 AI ini juga udah punya dukungan sentuh alias touchscreen. Sebuah fitur yang bisa ngebantu kamu navigasi Windows 11 dengan lebih intuitif. Sayangnya, layar laptop ini tuh belum bisa diputar 360 derajat buat maksimalin penggunaan touchscreen-nya. Dengan color gamut sRGB 100% dan DCI-P3 83%, serta kecerahan sampai ke 350 nits, layar laptop ini tuh masih enak buat dipakai kerja di luar ruangan. Webcam juga hadir dengan resolusi yang tinggi banget buat sebuah laptop, Quad HD. Karena laptop ini udah pakai prosesor Intel Core Ultra yang udah punya Neural Processing Unit alias NPU, Windows Studio Effect hadir juga nih di kameranya. Dengan Windows Studio Effect, kalian bisa pakai fitur AI kayak automatic framing, eye contact, dan ganti background effect. Lihat nih gimana load NPU itu bertambah seiring dengan gua hidupin Windows Studio Effect di aplikasi kamera. Urusan input dan output, di satu sisinya ada dua buah port Thunderbolt 4, satu HDMI 2.1, dan satu USB 3.2 Type-A Gen 1. Di sisi lain ada lampu indikator charging dan power, ada slot micro SD, port audio combo, sebuah USB 3.2 Type-A Gen 1, dan satu buah port Kensington lock. Soal konektivitas, Acer juga udah ngasih konfigurasi yang future-proof banget dengan Intel Killer Wi-Fi 7 dan Bluetooth Low Energy. Nah, sekarang benchmark nih. Untuk performa benchmark di Cinebench R23 multicore, gue bisa dapet di angka 10.000 sampai 12.000-an. Tes run 6 kali nunjukin angka yang lumayan ngebingungin buat gue ya, karena angkanya ini lumayan naik turun gitu. Untuk single core dia dapat di angka 1.700-an, dengan tes run 6 kalinya jauh lebih stabil daripada angka multi-core. 3D Mark Firestrike di unit gue ini ada di angka 8.400-an. Steel Nomad Lite di angka 3.200-an, dan Time Spy di angka 3.913.
Angka-angka tadi itu ngegambarin kalau laptop ini sebenarnya bisa aja untuk kita ajak main game. Ya, The Finals bisa dimainin dengan sangat bagus. Ngejar FPS mentok, refresh rate masih bisa banget di settingan low. Benchmark Black Myth Wukong di settingan low dengan FSR dan frame gen bisa dapat rata-rata 51 FPS dan 42 FPS. Itu kalau gue coba naikin settingannya ke medium. Assassin's Creed Mirage dengan settingan low dan XeSS on di resolusi natif bisa dapat angka 33 FPS. Sedangkan settingan high malah dapat 38 FPS. Kok bisa begitu? Nah, di screenshot ini kelihatan kalau lowest 1% settingan low ini lebih baik dari settingan high yang bisa disimpulin dengan performa yang lebih stabil. Semua benchmark tadi itu nunjukin kalau Intel Arc Graphics itu adalah sebuah GPU yang mumpuni untuk mainin game di kelasnya. Ingat ya, semua benchmark tadi itu gue jalanin di mode performance. Well, sejujurnya gue mau ngasih masukan ke Acer soal manajemen panas dari si laptop ini. Laptop ini by no means adalah sebuah laptop yang paling panas, bukan. Tapi selama gue lakukan benchmark di laptop ini, emang di bagian engsel-nya itu agak terasa anget ya. Sebenarnya wajar ya, karena arah pembuangan panasnya emang ada di bagian engsel, ngarah ke bagian atas layar. Dengan suhu yang kayak begini, jadi implikasinya apa? Ya betul, kipasnya jadi lebih kenceng. Nah, suara kipas yang agak kenceng ini wajar, karena dia pakai dual fan. Yang Acer kasih nama Twin Air Cooling System. Jadi memang ketika suhu di dalam bodinya itu panas, nah kipasnya itu muternya lebih kenceng, supaya suhu yang ada di dalamnya itu di-disperse lebih cepat. Kalau kalian ngerasain suhu yang naik ketika kalian pakai laptop ini, saran gue sih turunin modenya. Nah, nurunin mode performance ini bisa kalian lakukan di dalam aplikasi Acer Sense, atau kalian bisa aja pakai shortcut Fn+F. Di situ kalian bisa atur ke mode silence, mode balance, atau mode performance. Speaker stereonya yang downfiring juga ngasih suara yang cukup oke buat kelasannya. Baterainya juga punya kapasitas 65 Wh. Ini bisa bertahan sampai 10 atau 11 jam dalam pemakaian ringan ya. Chargernya pakai USB Type-C yang ringkes dengan keluaran daya 100 watt. Bukan kayak batu bata gede banget gitu, enggak. Soal garansi, Acer ngasih 2 tahun garansi spare part, 3 tahun garansi service, dan 1 tahun Acer Accidental Damage Protection. Jadi sekali lagi, kalau kalian adalah mahasiswa atau pekerja kantoran yang pengen punya laptop yang enteng, bobotnya cuma 1,3 kg, tapi tetap punya dapetin power yang cukup oke, dengan power efisiensi alias baterai yang bisa bertahan lama, Acer Swift Go 14 AI, Acer Swift Go 14 AI, ini bisa banget kalian pilih. Dengan budget 17 jutaan, kalian udah bisa dapetin laptop dengan prosesor Meteor Lake Intel Core Ultra 9 dengan Intel Arc Graphics dan RAM bawaan ini udah 32 GB. Udah gitu, masih dikasih layar yang anti-glare, color gamut top-notch, dan gak lupa, ini touchscreen. The whole package of Acer Swift Go 14 AI ini memungkinkan kalian kerja, ngonten, dan main game kalau kalian lagi suntuk itu di sebuah laptop yang sama. Menurut gua, ini yang gak bisa banyak dikasih sama laptop-laptop ringan dan ringkes yang ada di luaran sana. Well, tentunya buat main game, kalian tetap harus kompromi sama settingannya yang nggak bisa dipasang di rata kanan. Oke, that's it video kali ini dari main lagi tentang Acer Swift Go 14 AI. Kalau kalian tertarik buat beli, linknya ada di keranjang yang ada di sebelah mana ya? Di bawah deh pokoknya. Atau di kolom deskripsi yang ada di bawah. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!